Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, miftahi bab rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Fattah ya Alim, Ya Allah ya Fattah ya Alim, Ya Allah ya Fattah ya Alim, Ya Mujib as-sa'ilin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, bersyukur kita kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dari awal kita bangun daripada tidur kita sampai menunaikan ibadah kepada Allah, salat subuh berjamaah dirangkai dengan taklim pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita pulang dari majelis ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan maghfirah kepada kita. Mudah-mudahan Allah masih memberikan umur panjang untuk taat kepadanya. Mudah-mudahan Allah menaikkan, meninggikan derajat kita setiap langkah kaki, setiap roda motor yang berputar ke majelis ini, dan mudah-mudahan dikabulkan hajat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada keharibaan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat-sahabat beliau, juga kepada seluruh umat beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan dengan lisan ini senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudahan syafaat fid din wal dunya wal akhirah kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada subuh hari ini insyaallah Al-Fajr akan sedikit memberikan salah satu motivasi, salah satu ilmu yang mana ini berkaitan tentang kalamullah Al-Qur'anul Karim, yang mana tujuannya nanti adalah mudah-mudahan keluar daripada kajian dan majelis ta'lim kita ini ada sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita diberikan oleh Allah semangat istiqamah dalam membaca ayat-ayat Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat terbesar yang diberikan kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan rahmat,
yang membaca satu huruf daripada Al-Quran diganjar 10 kali lipat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad tidak menamakan alif lam mim. Itu adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini artinya dengan kalimat alif lam mim. Nah, sudah 30 kebaikan kita dapat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini di dalam Quran surah Al-Baqarah sudah dijelaskan. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Sungguh kitab suci Al-Quran itu, yaitu kitab itu adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita berkendaraan, berlalu lintas di jalan raya, tidak punya pedoman, tidak punya petunjuk, kacau lah kita. Ada yang kecelakaan, ada yang sebelah kanan hendak ke sebelah kiri, yang sebelah kiri mau ke sebelah kanan, karena tidak ada rambu yang jelas. Nah, ini hudan lil muttaqin, dikatakan juga daripada ulama hudan linnas dan sebagainya itu petunjuk Al-Quran untuk umat manusia. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad bersyukur diberikan kitab suci Al-Quranul Karim, yang mana kitab suci ini menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat, Zabur, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi bahasan daripada topik pada pagi hari ini adalah adab dan fadilahnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan minimal jangan sampai melupakan adab kepada Al-Quranul Karim. Ini adab dulu, makanya Al-Quran ini ada sembarangan kitab kita bisa perlakukan seperti mana buku komik, tidak sebagaimana novel, tidak. Ini merupakan kitab yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Imam Syafi'i ini memberikan sedikit daripada adab-adab Al-Quran kepada kita yang harus kita tunaikan. Tentunya ujar sebelum yang pertama adalah menjaga kesucian. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah kitab suci Al-Quran itu disentuh kecuali orang-orang yang bersuci, baik daripada zahirnya maupun batinnya. Ini kesucian dijaga. Bahkan dikatakan Imam Syafi'i ini kalau membaca Al-Quran, bahkan dikatakan ini mewajibkan, meskipun sunnah daripada setiap kita berwudu hendak melakukan membaca Al-Quran. Namun Al-Imam Syafi'i ini sangat kehati-hatian, mengatakan wajib ketika dia ingin membaca Al-Quran itu berwudu. Apalagi menyentuh kitab Al-Quran itu jangan sampai. Bagaimana kalau kita menyentuhnya melalui handphone kita? Kalau niatnya untuk kita baca, maka berwudu. Tapi kalau niatnya hanya untuk membaca, mengkaji, mempelajari, mengamalkan daripada isinya, mentadabburi, tidak jadi masalah, tidak berwudu. Kalau menggunakan HP tadi kita. Nah, kalau kita menggunakan mushaf, maka wajib kita berwudu, ya. Al-Imam Syafi'i saking kehati-hatiannya terhadap Al-Quranul Karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, tartil. Wa rattilil Qur'ana tartila. Tidak terburu-buru. Baca Al-Quran penuh dengan kekhusyuan. Baca Al-Quran dengan penuh penghayatan. Ini yang kita baca kalamullah, bukan perkataan manusia yang terjadi, yang mana Al-Quran ini tidak ada campur tangan manusia, murni daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bacanya dengan tenang, tajwid diperhatikan, mana bacaan makharijul huruf kita perbaiki. Apalagi di sini ada imam, ada guru, ustaz kita, asatidz kita yang mengajarkan ilmu tajwid, tempat kita belajar. Jangan pernah malu untuk belajar.
makharijul huruf. Ini penting ini. Dzadidzu, bahari itu luar biasa Pak guru ngaji kita. Ulun masih ingat, Al-Fakir masih ingat, sampai adin membekas kepada otak ulun. Setiap salah langsung rontang gitu Pak. Plak plak plak. Namun sekarang tidak bisa kita terapkan begitu. Masuk sel kita kalau jadi guru mengaji begitu. Luar biasa Pak. Ini nak rotannya sudah siap di tangan kanan. Ayo baca nak. Salah sedikit makharijul huruf dipukul. Khafifu, aiu, babi, betafifu, khafifu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini luar biasa. Ya, tartil, memahami tajwid, mana bacaan idgham bi gunnah, mana bacaan idgham bila gunnah, mana bacaan gunnah, mana bacaan maqtabi'i yang panjangnya 2 harokat, mana bacaan madlazim. Itu semuanya dipelajari dalam kitab tajwid. Dan sekarang kita mau belajar apa tidak? Ikhfa'nya bagaimana, iklabnya bagaimana, dan seterusnya. Ini luar biasa. Tajwid kita pelajari. Ini adab ini, tartil dan tajwid. Perlahan-lahan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, tartil bacanya Pak. Yang pertama bersuci, yang kedua tartil. Ketiga, adab-adab yang lainnya. Nah ini adab nih, penting Pak. Adab ini, belajar adab kita tentang Al-Quran kada sembarangan. Al-Quranul Karim bahari amun terjatuh daripada genggaman kita, itu luar biasa guru ngaji marah lawan kita. Bahkan disentil kuping kita, disuruh cium baca istighfar tuh. Sekarang banyak anak-anak kita mungkin lupa atau lalai ulun tidak tahu. Namun kurangnya perhatian adab kepada Al-Quran. Sama seperti ini Pak, mohon maaf. Apabila buku Yasin nih, buku Yasin kita Yasinan di masjid ini, jangan sekali-kali ditaruh di piring, jangan sekali-kali taruh di lantai. Makanya ulun melihat kalau orang kiainya, ustadznya membaca Al-Quran Yasin di handapnya dia di lantai, itu berarti adabnya kurang, mohon maaf. Marah ulun itu. Jadi jangan ditaruh di lantai, jangan juga ditaruh di piring. Karena kalamullah Al-Quran itu tidak bisa disandingkan dengan tempat yang tidak mulia ini. Piring wadah kita makan. Apalagi yang sangat sekarang ini suul adab kita kepada Al-Quran. Apabila membuat undangan Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim, bagus saja itu. Bagus kita hendak di mana di undangan bagus. Tetapi kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang menggunakan bahasa Arab, kita gunakan, kita print, kita undangan tadi kita sebar. Sewaktu-waktu kalimat Allah Bismillah itu termasuk ayat suci Al-Quran, ditaruh di lantai, dibuang di tong sampah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini adab kita ini. Silakan menulis Bismillahirrahmanirrahim, namun latinnya bahasa Indonesianya nih, menjaga adab kita kepada Al-Quran. Wilayah ini kadang rata-rata bagus, niatnya bagus. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami mengundang. Bujur niatnya bagus, tapi kita tidak hati-hati di situ. Kenapa? Tatkala undangan kita sebar, bisa jadi orang tadi kada paham adab kepada Al-Quran. Di situ ada kalimat Allah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka hati-hati kita. Ini adab. Adab yang lainnya apa? Baca ta'awudz. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasy syaithanir rajim. Baca ta'awudz. Makanya Pak yang rasakan aja. Esokkah atau malamkah indah maghrib, baca Quran 1 atau 2 halaman itu sudah ngantuk gitu. Rasakan ngantuk, berat mata, berat lisan untuk mengucapkan ayat-ayat Allah. Karena apa? Syaitan laknatullah tidak ingin kita bermesra dengan Al-Quran. Maka baca ta'awudz.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apabila hendak kalian membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, bermohonlah kepada Allah minasyaitonir rajim, dengan pada godaan syaitan yang terkutuk. Baca ta'awudz, menghadap kiblat, itu diutamakan, sunnah-sunnah adab-adab kita kepada Al-Quran. Membacanya pun tidak asal-asalan. Sekali lagi, perlu pembelajaran, perlu mendalami. Kalau tidak bisa kita mencari ustaz, paling tidak ada kajiannya Pak. Mohon maaf, mudah-mudahan ini jadi perhatian khususnya di kalangan anak-anak muda kita. Di masjid itu cari ustaz yang mahir membaca Al-Quran, paham tajwidnya. Kajian itu bukan hanya sebatas kita berceramah begini, tidak. Ada kajian fikih, ada kajian khusus tajwid. Belajar kalau jadi masalah. Seluruhnya Pak. Tidak harus anak muda kita mungkin yang dulu lupa, tidak bisa makharijul huruf, tidak paham ikhfa, tidak paham ikrar, tidak paham ghunna. Nah, ini kita pelajari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sunnah diperhatikan, menghadap daripada kiblat, membaca Al-Qur'an dengan penuh khusyuk, membaca Al-Qur'an benar-benar memaknai, mentadabburi. Orang yang asik membaca Al-Quran, bacaannya betul-betul sesuai dengan kaidah tajwid, bacaannya benar-benar mentadabburi, jangankan satu halaman Pak. Maka tidak heran ulama kita Al-Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan Pak 60 kali khatam Al-Quran. Ini bukan kufarat ini. Betul-betul ini memperhatikan ulama kita membaca Al-Quran. Bahkan dikatakan Rasulullah itu memberikan kita motivasi, sebaik-baiknya kita khatam dalam setiap kita melakukan itu lebih bagus apa? Sebulan aja Rasulullah. Khatam Al-Quran itu sebulan, itu lebih bagus loh. Ada sahabat bernegosiasi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku bisa lebih awal daripada 30 hari itu. Bisa, silakan. Tetapi ingat, jangan sampai kita mentargetkan khataman Quran bacaan kita semrawut. Asal saja kita baca, tidak. Pokoknya hantam babur, tetapi tidak memaknai di dalamnya, tidak ada kekhusyukan di dalamnya. Paling minimal setahun, sebulan sekali kita khatam Quran. Tidak bisa paling tidak 3 bulan 1 kali kita khatam Quran. Nah ini ya. Jadi kita mudah-mudahan bisa mencontoh daripada ulama kita. Paling tidak kita tidak bisa, paling tidak jangan lepaskan bacaan Al-Quran daripada lisan kita setiap hari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ini sekarang kita akan melaut fadilah. Kalau fadilah ini banyak Bapak Ibu. Ya, fadilah Al-Quran ini sangat banyak. Tapi paling tidak kita akan sedikit memberikan garis-garis besar bagaimana kita supaya termotivasi untuk membaca Al-Quran ini, memberikan semangat kepada kita. Nah ini, yang pertama, orang yang rajin membaca Al-Quran, paling tidak dia bacaannya standar tajwidnya sudah bagus. Ya, standar tajwidnya sudah bagus. Yang kedua, dia senantiasa melazimkan Al-Quran, istiqomah dalam membacanya. Maka ujar Nabi kita Muhammad SAW, orang yang mahir. Ini orang yang mahirnya artinya Pak yang bagus, bacaannya bagus sesuai dengan kaidah tajwid. Qala Rasulullah SAW, "An-nabi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahiran bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang membaca Al-Quran dan mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama malaikat yang mulia. Dikumpulkan orang yang mahir, yang pintar, yang pandai membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid, bagus bacaannya, merdu suaranya, maka nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama malaikat yang mulia. Nah,
Ini standar kita nih, kalau bacaan kita semakin bagus, semakin baik, belajarnya semangat, membacanya pun semangat, maka nanti kita bersama malaikat. Nah ini. Yang kedua, Rahman Rahimnya Allah bagi orang yang belum mahir, bacanya terbata-bata, bacanya tidak lancar. Jangan berkecil hati. Ini Rasulullah memberikan gambaran. Apa ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang terbata-bata, tidak lancar? Walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatatatta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Qur'an sedang ia masih terbata-bata, tidak fasih, kata Rasulullah. Bacanya itu semerawut, Pak. Bacanya itu tidak sesuai daripada tajwid yang ditentukan. Maka ujar Nabi, dia tetap mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan pahala, 2 pahala, ujar Rasulullah. Nah ini jangan juga, Pak, ini Ustaz sudah kadang sudah bunyi, bacaan sudah tidak sesuai tajwid, bacaan ulun juga tidak sesuai dengan apa, tidak fasih dan lain-lain, tidak baca Al-Quran. Jangan juga begitu. Tetap Rasulullah memberikan kita semangat. Yang tidak fasih, yang terbata-bata, tetap mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan 2 pahala. 2 pahala ini artinya masih Allah hargai, Pak, masih Allah nilai yang masih mau membaca Al-Quran dibanding orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, nah ini penting ini, orang yang membaca Al-Quran itu dikatakan oleh baginda Nabi adalah yang terbaik, yang mulia. Kenapa mulia? Karena yang dipelajari adalah kitab Allah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah ini motivasi nih kepada kita. Makanya Pak, kalau kita punya anak, nah ini kalau kita punya anak, Fatihah, suratul Fatihah minimal kita yang mengajarkan. Suratul Fatihah minimal kita yang mengajarkan. Nih, sekali lagi, kalau kita punya anak, punya cucu, suratul Fatihah minimal kita yang mengajarkannya. Kenapa? Tatkala anak dan cucu kita membaca Al-Fatihah sesuai kaidah tajwid yang telah kita berikan, yang telah kita ajarkan, maka insya Allah terus mengalir daripada ilmu yang telah kita berikan kepada, terutama surat Al-Fatihah. Ajar anak kita. Ya tidak apa, bukan mengecualikan, bukan tidak menghargai guru ngaji, bukan. Paling tidak surat Al-Fatihah. Ini standarnya kita sebagai orang tua. Bacakan surat Al-Fatihah. Nah, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dulu hari itu Pak luar biasa. Entah kenapa ya, semakin zaman ini Pak, semakin ini semakin bertambahnya zaman ini, semakin tua semakin merosot kita. Bahkan guru-guru aja sudah diberikan ultimatum, sedikit jangankan untuk menjewer. Sekarang itu marah aja dilaporkan anak itu termasuk ham. Jangankan untuk menjewer, kalau bahari itu luar biasa Pak. Guru ngaji, kiai, ustaz mendidiknya dengan militer, mendidiknya dengan kekerasan, tetapi keras di situ ternyata ada tujuannya. Supaya apa? Generasinya tidak bodoh ke depan. Sekarang jangankan untuk marah, jangankan untuk menjewer, marah saja sudah, anak sudah tidak terima, orang tua tidak terima. Maka Pak, jangan sampai dalam ilmu agama apapun anak kita manjakan. Dalam arti kita sami'na wa ata'na dengan guru kita, dengan asatidz, dengan ustaz, dengan kiai, apabila itu berkaitan tentang ilmu agama. Jangan sampai gurunya sedikit marah, lapor anak kita tidak terima. Ini jangan. Termasuk kita su'ul azab kepada
guru kita. Padahal tidak semua daripada guru, tidak semua daripada ustaz, tidak semua daripada kiai dia melakukan kekerasan itu atas dasar apa? Ingin santrinya, ingin muridnya ke depan tidak jahil dalam masalah agama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah ini Pak, belajar Al-Quran, dan mau mengamalkannya, maka ujar Rasul itulah orang yang terbaik. Khairukum. Nah nih kalimat khairukum ini jamak Pak, bukan hanya satu orang, tetapi di antara kalian ujar Rasulullah. Ini banyak ustaz kita nih di Samarinda, khususnya kiai kita yang memang luar biasa mahir dalam tajwidnya. Nah itu belajar kita, jangan sampai kita malu. Tidak ada batasan untuk talabul ilm. Ya, talabul ilm tidak ada batasan umur. Kalau kita yakin, kalau kita masih ingin belajar, silakan belajar. Jangan sampai kita kalah dengan syaitan la'natullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang keempat fadilah ini tentang orang yang rajin membaca Al-Quran. Iqra'il Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran ujar Nabi kita Muhammad. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Syafi'an li ashabi, bagi orang yang membacanya. Orang yang tidak mau baca maka tidak dapat syafaat Al-Quran. Ini bagi orang yang membacanya Pak. Mendengarkan aja mendapatkan rahmat, apalagi membaca, mendapatkan syafaat. Kalau membaca Tabarak Al-Mulk, kita akan terhindar daripada siksa kubur. Apalagi 30 juz kita istiqomahkan membaca Al-Quran. Bukan hanya di kubur Pak, sampai ila yaumil qiyamah. Dia di sirat, di jembatan daripada siratal mustaqim, di yaumul mizan, maka Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baca Quran, baca Quran. Nah, di rumah, di kantor, di mushola, di masjid kita ada kesempatan baca Al-Quran. Ya, dibaca. Ini bukan untuk yang hafal ini Pak. Yang menghafal itu belum. Kita bukan bahas yang hafal dulu. Tetapi ini kita tingkatkan membaca dulu. Belajar dan membaca. Makanya ulun ada minta yang hafid ini. Hafid itu ada bagiannya nanti. Kita ini sekarang mempelajari dulu dan membacanya. Ini membacanya saja sudah dapat syafaat. Belum lagi tingkatan nanti bagaimana kalau sudah tingkatannya menghafal hafizul Quran, bagaimana nanti tingkatannya kalau dia sudah mengamalkan daripada setiap isi Al-Quran, bagaimana tingkatannya nanti kalau dia sudah paham tafsirnya, bagaimana dia nanti kalau bisa mentadabburi maknanya dan lain sebagainya. Itu tingkatan yang lain. Tapi sekarang kita fokuskan dulu daripada jaminan baginda Nabi, orang yang mau belajar dan orang yang rajin membaca Al-Quran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah ini penting Al-Quran Pak, baca Al-Quran. Ar-Rahman dulu, guru-guru ngaji kita itu, kiai itu masih ingat kan Pak. Nah setelah sholat asar, amalkan membaca surah Ar-Rahman. Duhur asar, duhur salah. Nah setiap malam jangan lupa setelah sholat maghrib baca Yasin. Nah setelah sholat isya jangan tinggalkan baca Al-Mulk. Nah kalau kamu punya anak kelak, bacakan surah Yusuf. Itu banyak Pak, guru-guru kita dulu itu memberikan. Ini sudah mulai hilang sudah di kalangan anak kita, asal kita untuk mengingatkan pentingnya Al-Quran, fadilahnya Al-Quran. Bagaimana surah Al-Fatihah fadilahnya, bagaimana surah Al-Ikhlas fadilahnya. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas dalam setahun 11 kali, nah, dalam sehari itu 11 kali Pak, maka akan dibangunkan daripada istana di surganya nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini 11 kali Al-Ikhlas.
Bagaimana ketika dia membaca ayat kursi setelah selesai sholat, maka ini banyak fadilah-fadilah daripada ayat Al-Quran. Makanya kita disuruh mempelajari dan membacanya. Standar manusia, standar kita sebagai umat itu adalah diminta untuk mempelajari dan rajin membaca. Terkait dia mau meningkatkan levelnya ke tahfidz, lebih bagus. Nah, yang penting ini pelajari dulu Pak, pelajari dan banyak membaca Al-Quran. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ini untuk ibu-ibu ini terkait dengan fikih. Nah, ini terakhir. Nah, terkait dengan fikih bagaimana pendapat ulama tentang wanita nang haid. Nah, ini baik, bagus ini baik kita pelajari. Bagaimana apabila seorang perempuan, kita punya anak Pak perempuan sudah akil balik, dan kita punya bini, tatkala dia dalam keadaan haid, maka jumhur ulama ini artinya mayoritas para ulama di kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, maka tidak memperbolehkan membaca Al-Quran secara langsung. Nah, ini begini Pak maksudnya secara langsung nih. Kita ada mushaf Al-Quran di hadapan kita. Ini katakanlah mushaf Al-Quran. Kita jumhur ulama mengatakan tatkala istri kita haid, membacanya, perhatikan, membaca hanya sekedar membaca aja tidak diperbolehkan di sini. Karena apa? Untuk menjaga kesucian Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun dari. Dan apalagi memegang mushafnya, ini haram. Jangan sampai memegang mushaf. Nah, ini nanti kita akan kaji lagi bagaimana pendapat ulama yang lain yang memperbolehkan boleh membaca tetapi tidak memegang mushaf. Nah, ini kita akan Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali tidak memperbolehkan membaca Al-Quran secara langsung. Nah, dia secara zahirnya kita nih, al-mushafnya kita pegang nih, jangan. Nah, tetapi lihat lagi penjelasan ulama, dilarang membaca Al-Quran statusnya junub. Nah, junub juga Pak. Junub termasuk juga dalam keadaan tidak suci, maka juga tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Ini pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama. Selanjutnya, pendapat yang membolehkan wanita haid membaca Al-Quran dengan keadaan darurat. Dengan keadaan apa Pak? Darurat. Dengan apa? Dengan keadaan darurat mendesak untuk menjaga hafalan dan tujuan untuk apa? Zikir. Tujuan untuk mengobati zikir dan menjaga hafalan, maka ada beberapa ulama yang membolehkan. Salah satunya adalah Al-Imam Malik. Ini Imam Malik. Bolehkah membaca dengan aplikasi? Nah, ini contoh kita punya HP, ada aplikasi Al-Quran. Nah, ini ulama mengatakan kalau kita membacanya dengan niat ibadah, maka berwudu sudah. Tetapi kalau hanya untuk menyampaikan karena ilmu, mengkaji ilmu, mentadabburinya tidak berwudu, tidak jadi masalah. Nah, ini banyak perbedaan pendapat. Nah, selanjutnya yang terakhir kesimpulannya terkait tentang kemuliaan Al-Quran, bagaimana adab kita kepada Al-Quran. Meskipun ada perbedaan pendapat, sebaiknya wanita haid menghindari membaca Al-Quran secara langsung dari mushaf untuk menjaga kemuliaan Al-Quran, dan menghindari perbedaan pendapat namun dalam kondisi tertentu seperti mendesak atau darurat untuk menjaga hafalan, untuk berzikir dengan niat berzikir, mentadabburi Al-Quran, tidak jadi masalah dengan tidak kontak langsung dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat untuk kita semua, dan harapan ulun kepada ulun al-fakir pribadi dan kepada seluruh jemaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisanan zakirah,
lisan ini untuk berzikir, yaitu tilawatil Quran, rajin membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat terkait dengan ilmu Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga lisan kita ini untuk senantiasa tidak bosan membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat untuk renungan kita bersama, untuk ilmu kita bersama, untuk senantiasa memperbaiki bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dari awal hingga akhir mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا عليم يا الله يا عليم يا الله يا عليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة، وأد حاجتنا وحاجتكم في هذا المجلس المبارك وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله الموفق إلى أقوام الطريق والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.